Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayu Endariawan dengan NIM 411221-272, mahasiswa Teknik Sipil pada mata kuliah Studio Perancangan 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil data penyelidikan tanah, studi kasus, pembangunan gedung perpustakaan kota di Sumatera Selatan dengan dosen pengampu Sucitra MT dan Dr. Insinyur Desiana Vidayanti MT. Dari penyelidikan tanah ini dilakukan untuk pemasangan pipa metode HDD dan bisa sebagai untuk acuan pekerjaan perhitungan struktur bawah untuk bangunan gedung perpustakaan yang akan dianalisis untuk pada penyelidikan sebagai berikut. Pada lokasinya, kita ambil di Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan waktu Juli 2022 yang kita gunakan dari data penyidik PT Puspek ENT. Laporan penyidikan tanah ini berisi dua, pengujian lapangan dan pengujian laboratorium. Dan lokasi penyidikan tanah yang kita gunakan yaitu dengan memplot titik X dan Y pada laporan program JIS. Pada tugas besar yang kami gunakan adalah Google Maps. Dan ini adalah hasil data penyidikan Puspek INT dan dari hasil penyidikan lapangan dan hasil laboratorium untuk S1 dan BH1 yang merupakan hasil dari bangunan perpustakaan. Yang didapatkan dari hasil data ini, tanah berupa lempung dengan klasifikasi tanah CH or OH dengan kedalaman tanah keras. Dengan aktivitas tanah yang dipakai berasal dari BH1, yang merupakan titik penyelidikan yang berada di area lokasi bangunan perpustakaan, bisa dilihat dengan gambar di samping. Dengan kesimpulannya, bahwa menunjukkan bahwa tanah merupakan lempung homogen dengan lokasi tanah keras di 12 meter, memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan pondasi. Berikut kita akan menjelaskan dengan perencanaan pondasi. Berdasarkan SNI 8460/2017, persyaratan perencanaan geoteknik, bangunan dengan tinggi 4-7 lantai merupakan memiliki syarat minimal satu titik di setiap 400 meter persegi luas bangunan. Dengan tugas besar ini, luas bangunan yang akan kita rencanakan sekitar di 500 meter persegi. Dengan jumlah 2 titik, 1 titik sondir dan 1 titik orlok. Dengan jarak yang didapatkan dengan plotting koordinat X dan Y sebesar 9,961 meter. Selanjutnya, pemilihan jenis pondasi. Pada penyelidikan tanah, titik penyelidikan tanah BH1, BOR 1, dan SODIR 1 menunjukkan letak tanah keras yang ditunjukkan dengan nilai SPT lebih dari 30 di kedalaman kurang lebih sama dengan 12 meter. Dalam pemilihan jenis pondasi yang digunakan pondasi dalam tiang panjang beton dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, lapisan tanah kompeten letaknya dalam. Yang kedua, ada beban tarik yang diakibatkan oleh gedung bertingkat 5 lantai. Yang ketiga, pondasi dangkal tidak mampu memikul beban dengan data perencanaan pondasi sebagai berikut. Jenis pondasi yang digunakan, pondasi tiang panjang. Berikut deskripsi tiang panjang, jenis tiang panjang yang digunakan, tiang beton. Stress Concrete Protection Span Piles dengan menggunakan diameter 500 mili dengan kedalaman 12 meter dengan nilai NSPT 32. Berikut ini adalah diagram alur perencanaan pondasi, di mana di awal kita mulai dengan studi lecture. Selanjutnya dikumpulkan data, didapatkan dua, data tanah dengan uji borlog dan uji CPT. Selanjutnya data beban. Yang kita harus hitung adalah reaksi struktur atas yang sudah didapat dari SAP 2000. Dari data tanah, kita dapat destruktivitas tanah
dan daya dukung tiang tunggal. Dengan perhitungan itu, dengan dua cara, yaitu CPT dan SPT, lalu kita analisis. Selanjutnya, daya dukung tiang kelompok, kita memperhitungkan penurunan segera dan konsolidasi. Kita akan analisis, apakah ST kurang dari SIJ? Jika tidak memenuhi, maka kembali ke data dukung tiang tunggal. Jika sesuai, maka bisa dilanjutkan ke konfigurasi desain per cap, nah, dan kemudian selesai dengan perencanaannya. Berikut ini adalah perhitungan daya dukung tiang tunggal. Yang pertama, kita gunakan data standar penetration test SPT. Didapatkan dari dalaman 12 meter dengan SPT 32, PO-nya didapat 482,5. Dan ini adalah digunakan CPT yang pada kedalaman 12 meter dengan NSPT yang sama, maka CR-nya itu adalah 200 dengan KO-nya di 13117,9. Dan dari kedua CPT dan CPT ini, maka kita rekapitulasi yang akan kita pakai adalah 482,5. Dari perhitungan daya dukung tiang kelompok, maka kita plotkan dari titik fondasi yang akan kita gunakan dalam perencanaan di SAP. Dari situ, kita didapat dari SAP, kita dapat reaksi peletakannya. Kemudian kita jumlahkan tiang dari perhitungan fondasinya, dan ini adalah Q-nya. Berikut kita perhitungan penerusan elastis. Dari penurunan elastis tiang tunggal, didapat ST-nya di 15,9, SEG-nya 15,33, maka dinyatakan oke. Untuk perhitungan penerusan konsolidasi, berdasarkan nilai penurunan konsolidasi dan konsolidasi tidak yang aman untuk beban yang dipikunya. Rencanaan konfigurasi tiang dan pelcap atau kepala tiang. Konfigurasi tiang yang didapat dari perhitungan adalah digunakan 3 tiang dan 4 tiang. Berikut ini adalah detail konfigurasi tiang dengan 3 dan 4 tiang. Dan ini berikut dari detail denah yang akan kita plotkan pada 3 tiang dan 4 tiang. Berikut adalah perencanaan pelcap. Nah, perencanaan penurunan tiang dilakukan dengan anggapan sebagai berikut. Yang pertama, pelat penutup tiang sangat kaku. Yang kedua, ujung atas tiang menggantung pada pelcap. Yang ketiga, tiang merupakan kolom pendek dan elastis. Berikut ada data perencana untuk pelcap dengan tebal rencana 500 mili. Diameter tulangannya 19. Mutu beban yang digunakan 30 MPa. Bajanya 420 MPa dengan tulangan ulir. Perencanaan pelcap kita kontrol terhadap geser points, di mana tebal pelcap akan dipilih sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan FC lebih dari F. Dari kita ambil dua tipe fondasi dengan titik 3 tiang dan 4 tiang, dari kapasitas gesernya 4670,147 dan 3560 dengan gaya geser 41438,196 dan 1698,783. Dengan kedua ini, maka dinyatakan memenuhi kontrol FC lebih dari FU. Selanjutnya, untuk kebutuhan tulangan pelcap, berikut ini adalah rekapitulasi bahwa kebutuhan tulangan pelcap dengan 3 tiang dan 4 tiang yang kita gunakan adalah 12D19 dengan 15D19. Dan ini adalah detail pondasinya dengan tampak atas, tampak samping. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.